Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Susanti, kelas 4 PAIB 2. Yang saya hormati Bapak Amiruddin selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam serta teman-teman yang berbahagia. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang hakikat peserta didik dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu pengertian peserta didik Islam. Dalam pendidikan Islam, peserta didik adalah individu atau perseorangan yang sedang berkembang secara fisik maupun secara psikologis dan religius dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Nah, definisi ini memberikan arti bahwa peserta didik merupakan individu yang belum dewasa, yang karenanya memerlukan orang lain untuk menjadikan dirinya dewasa. Dalam istilah tasawuf, peserta didik seringkali kita dengar dengan kata murid atau thalib. Secara etimologi, murid berarti orang yang menghendaki. Sedangkan menurut arti terminologi, murid adalah pencari hakikat di bawah bimbingan dan arahan seorang pembimbing spiritual. Nah, sedangkan thalib berasal dari kata bahasa yang artinya orang yang mencari. Sedangkan menurut istilah tasawuf adalah penempuh jalan spiritual yang berusaha keras menempuh dirinya untuk mencapai derajat sufi. Sementara untuk perguruan tinggi lazimnya disebut dengan mahasiswa. Nah, karakter peserta didik Islam terbagi pada beberapa bagian, yaitu yang pertama, peserta didik bukanlah seorang miniatur orang dewasa. Ia mempunyai dunia sendiri, sehingga metode belajar mengajar tidak boleh dilaksanakan dengan orang dewasa. Orang dewasa tidak patut mengeksploitasi dunia peserta didik dengan mematuhi segala aturan dan keinginannya, sehingga peserta didik kehilangan dunianya. Yang kedua, peserta didik memiliki kebutuhan dan menuntut untuk pemenuhan kebutuhan itu semaksimal mungkin. Terdapat 5 hakikat kebutuhan yang dikelompokkan dalam 2 kategori. Yang pertama yaitu kebutuhan tahap dasar, yang meliputi kebutuhan fisik, rasa aman dan terjamin, cinta dan ikut memiliki. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik memiliki perbedaan antara individu dengan individu lainnya, baik perbedaan secara faktor fitrah maupun secara lingkungan, yang meliputi dari jasmani, kemudian sosial, bakat dan minat. Nah, peserta didik dipandang sebagai kesatuan sistem manusia sesuai dengan hakikat manusia. Peserta didik sebagai makhluk monopluralis, maka pribadi peserta didik walaupun terdiri dari banyak segi merupakan satu kesatuan jiwa raga. Selanjutnya, peserta didik merupakan subjek atau objek sekaligus dalam pendidikan yang dimungkinkan dapat aktif, kreatif, serta produktif. Nah, setiap peserta didik pasti memiliki aktivitas sendiri dan kreativitas sendiri, sehingga dalam pendidikan tidak hanya memandang anak sebagai objek pasif yang biasanya hanya menerima dan mendengarkan saja. Yang kelima, peserta didik mengikuti periode-periode perkembangan tertentu dalam mempunyai pola perkembangan serta tempo iramanya. Kadar kemampuan peserta didik sangat ditentukan oleh usia dan periode perkembangannya. Selanjutnya, akhlak peserta didik Islam. Sifat-sifat dan kode etik peserta didik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Al-Ghazali mengutip dikutipan oleh Fathiyah Hasan Sulaiman. Ia merumuskan beberapa kode etik terhadap peserta didik. Yang pertama, belajar dengan niat ibadah. Yang kedua, mengurangi kecenderungan pada dunia. Kemudian yang ketiga, bersikap tawadhu.
atau merendahkan diri. Yang keempat, menjaga pikiran dan pertentangan yang timbul dari berbagai aliran. Yang kelima, mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji atau mahmudah. Yang keenam, belajar dengan bertahap atau berjenjang dengan memulai pelajaran yang mudah. Yang ketujuh, belajar ilmu sampai tuntas untuk kemudian beralih pada ilmu yang lainnya. Kedelapan, mengenal nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari. 9, memprioritaskan ilmu diniyah yang terkait dengan kewajiban sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. 10, mengenal nilai-nilai pragmatis bagi suatu ilmu pengetahuan. Yang ke-11, peserta didik harus tunduk pada nasihat pendidik sebagaimana tunduknya orang sakit terhadap dokternya. Baiklah, itulah uraian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.